Wis lah. Sik kurang dicek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek tersesat. Sing boys terima selalu nasihat teko Habib Muhammad Asegaf karo Pak Raden Asesat. Iki ketemu lagi di acara majelis ngajilan ngopi virtual atau online. Sebelumnya kita sudah membahas Pak Raden Asesat. Bangga jadi orang sesat. Loh, terima selalu nasihat ya? Oh. Jadi bangga saya selalu Berarti terima bukan dari arti sesat sesungguhnya ya? Bukan, jadi sesat itu Beb selalu nasihat. Jadi tersesat sebenarnya. Kalau sesat itu tersesat di jalan. Nah, kita orang ini, saya mewakili teman-teman yang tidak begitu tahu ilmu agama. Kenapa kok saya bilang anak-anak tersesat? Karena banyak kesalahan yang kita perbuat, dosa-dosa dulu yang kita perbuat, terus akhirnya kita tahu sekarang bahwa itu dosa, itu haram, itu ini haram, iki akeh sing dosa ngono lho. Jadi karena itu kita selalu terima selalu nasihat dari pengajian-pengajian yang kita yang ada di warung kopi itu, ngajilan ngopi. Itu akhirnya sekarang jadi bukan orang tersesat, tapi tetap tak juluki arek tersesat. Terima selalu nasihat Habib Muhammad Asegaf, ngono lho, Beb. Iya. Ngerti sama Ya saya? karena memang manusia itu semuanya tersesat, kecuali yang menerima hidayah. Nah, cari Kanjeng Nabi bilang ngono. Apa? Loh, kan ngomong kamu bukan dari orang yang tidak tahu apa-apa ngomong nek salah. Ini ada beberapa pertanyaan, Beb, yang sudah dikirim oleh teman-teman tapi saya rahasiakan identitasnya ini. Nah, saya tanya, you jawab. Oke. Ngono rek. Bahasa Inggrisnya apa? Hah? Bahasa Inggrisnya apa? I question, you answer. Oke. Ya. Ya ngono ya? Oke. Saya tanya, I question, you answer. Oke. Duduk transfer ya. Answer. Duduk transfer ya. Iya. Iya. Oke, pertanyaan pertama ini, Beb. Nah, ini kan kenapa sih para habaib itu meskipun nggak semua tapi kebanyakan. Nggak semua tapi kebanyakan iku kok ganteng-ganteng ngono. Kayak ya awake dhewe iki gak muji diri sendiri ya. Aku kan gak gelem muji diri sendiri ya. Jadi apa habaib ku ganteng-ganteng terus Syarifah iku wayu-wayu ngono lho. Meskipun ana beberapa sing kita moto kok ninjang ini ndelok toko motoe padahal mbo ya iki mbo kan gak mungkin lah ya. Kan ngomong gak mungkin. Jadi mbo untune bogang kan gak mungkin nek Syarifah untune bogang ngono lho. Jadi kita lihat dari matanya, terus ada dengan terlihat cantik-cantik gitu loh. Itu kenapa, Beb? Kok sampai enak dipandang gitu mereka itu? Ya. Kenapa habaib sama Syarifah itu tampan-tampan cantik-cantik dan enak dipandang sejuk gitu. Adem ngono nek kok pengen ganti bojo sampai ana sing ngomong ngono lho. Ngomongnya apa itu? Hah? Weh, sing gantenge, sing ayuwe, ora bojo le ta ngono. Sampai Sopo iku? Ya, mbes ada. Ya mau ana lah ngono iku. Rusak. Nah, tapi nek nonton aku kok kudu dibengi kok. Kudu mukuli gitu loh, Beb. Iya. Aduh. Gimana? Soalnya aku dewe jajar awakmu Ganteng sampean keser. ya betah-betahno. Ya, Pak Raden. Ya, gimana? Ketika ditanyakan tentang habaib kenapa mereka itu tampan-tampan, kemudian Syarifah cantik-cantik. Ya karena mereka itu anak turun makhluk yang paling tampan. Yang paling mulia juga. Yang paling tampan yaitu Nabi Muhammad. Oh. Yang tersebar kebanyakan masyarakat awam menilai nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Kan? Mereka menilai Nabi Yusuf adalah yang paling tampan, kan begitu. Padahal sebenarnya yang lebih tampan dari Nabi Yusuf itu ada, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketampanannya lebih daripada ketampanan Nabi Yusuf. Padahal Pak Raden ya, Nabi Yusuf itu saking tampannya
dulu masyarakat Mesir itu pernah 4 bulan nggak pernah makan. Jadi paceklik sampai kelaparan, 4 bulan mereka nggak makan, tapi mereka bertahan hidup. Ini diceritakan dalam kitabnya Imam Ghazali, judulnya Al-Mahabbah. Nama kitabnya adalah kitab Al-Mahabbah karya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menceritakan di dalam situ, masyarakat Mesir pernah 4 bulan nggak makan, tapi mereka bertahan hidup. Setelah diteliti ternyata apa? Karena selama setiap kali mereka muncul perasaan laparnya, rasa laparnya, mereka cukup memandang wajahnya Nabi Yusuf, maka laparnya hilang. Sampai sak mono nih. Saking gantengnya. Nah, saking ganteng ya. Dilihat aja kenyang perut sudah. Itu 4 bulan masyarakat Mesir. Sampai ndelok pangan gini. Ya, dia terkalahkan perasaan lainnya karena nikmat gitu, memandang iya, wajah iya, tampannya nikmat. begitu kan. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu kan, bagaimana perempuan-perempuan itu menjalankan pisau di jari Ya, jemari mereka ngiris buah itu ya. sampai nggak terasa kan lukanya. Nah itu ketampanannya Nabi Yusuf. Tapi ya, ini tapi di dalam kitab Insanul Kamil karyanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa ternyata kalau di presentase ketampanan yang ada di muka bumi ini 50% itu milik Nabi Muhammad, 25% milik Nabi Yusuf, 25%-nya lagi itu dibagi ke seluruh dunia. Mbok cerat jadi gini sih. 100%. 100% 50% wae Kanjeng Nabi. ketampanannya. 25% wae Nabi Yusuf. Iku Nabi Yusuf 25%. 25%. Orang-orang itu Menjalankan pisau di jari jemarinya nggak terasa. gak terasa, lapar hilang. Lapar nggak terasa. 25% dibagi nang sak donya. Termasuk putu-putune iku. Iya. Ibu-ibu wis pengen ganti bojo. Iya. Nah niyo ketemu Kanjeng Nabi dhewe. Tuh. Kalau ketemu Nabi Muhammad diibaratkan sama Sayyid Muhammad. Mungkin bisa jadi tuh orang kalau digorok lehernya, Gak kroso. dijalankan pisau sini sambil melihat wajahnya Nabi, dia bisa jadi nggak merasakan sakit. Sampai sakmono. Nah, tapi ketampanannya Nabi Muhammad gak melahirkan fitnah. Seperti Nabi Yusuf kan melahirkan fitnah, sampai akhirnya diajak sama perempuan untuk berzina. Kemudian terjadi kecelakaan, pisau jalan di jari jemarinya para perempuan kala itu, ya kan? Tapi ketampanannya Nabi gak melahirkan itu. Ketampanannya Nabi Muhammad melahirkan wibawa, orang yang memandang sejuk, tenang hati, gelisah hilang karena memandang wajahnya Nabi. Kenapa? Karena nikmat indah ketampanan wajah Nabi Muhammad di muka bumi masih dibuka 1%. Ketampanannya Nabi Muhammad Di muka bumi masih dibuka. di matanya manusia itu masih dibuka 1%. 99% ya kita nanti bisa menikmati di surga. Tuh. Iya. Lah ini para habaib, para sarifah itu kan nasabnya sambung ke sana. Adalah darah mengalir dia itu. Di tubuhnya mereka itu mengalir darahnya Nabi, kan begitu. Sehingga ya bukan mustahil. Kenapa? Karena kakeknya mereka adalah orang yang enak dipandang. Sing adem pisan. Jadi cucu-cucunya mereka juga bakal nikmat untuk dipandang. Minimal dari 25% itu putu-putu kayak lu akeh didik lah. Iya, Dibanding lebih dari yang lainnya. Aku ben oleh. Paraden 0, berapa? Sak persen kan iki. Ya kan? 0,00000 piro. Makanya Paraden. Ya. Orang itu kalau sudah bisa ketemu sama Nabi Muhammad, itu paling nikmat. Paling Kenapa begitu? Hatinya akan lebih lapang, lebih gembira, lebih senang, lebih tenang. Karena sebab usai memandang wajah Nabi Muhammad. Makanya sahabat itu sampai gak betah di rumah. Mereka lebih betah bersama Nabi Muhammad daripada di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Iya. Makanya orang itu kadang iku selama kayak teman-teman arek-arek iku ketika ndelok Habib saya seneng ndelok Habib iku datang-datang wajar ya, karena memang ada daya magnetik dari Nabi Muhammad itu turun ke mereka. Makanya kan ada qasidah begini. Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri. Kan gitu. Anta iksirun wa ghani anta misbahul
suduri. Kan gitu ya? Ya Nabi ngono ya. Iya. Iku apa artinya? Anta syamsun, engkau adalah matahari ya Rasul. Jadi wajahnya itu bercahaya. Gak panas tapi. Nurun fauqa nuri. Jadi Iya. cahaya yang dimiliki Nabi Muhammad di atas seluruh cahaya. Ini Nabi kalau jalan siang hari Pak Raden, nggak ada bayang-bayangnya. Karena ya Cahaya matahari kalah dengan cahaya Nabi Muhammad. Kalau masuk ke tempat yang gelap, maka tempat gelap itu menjadi terang. murub berarti. Ya, Oh makanya- bercahaya. Kan Siti Aisyah tuh pernah kan? Hmm. Kita ceritakan kan. Siti Aisyah menjahit, jarumnya jatuh, dicari nggak ketemu. Nabi masuk, maka langsung terlihat itu jarum. Iya. Jadi Iya. memang kayak yes, gitulah. Itulah. Kenapa makanya ketika di film-film itu bentuknya kayak cahaya. Cahaya. Karena nggak bakal mampu untuk menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya mudah-mudahan kita semua mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Masya Allah. SAW Itu paling orang paling beruntung ya mimpi bertemu. di dunia sebelum di akhirat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Bib. Wis tak tengokno sih arek-arek tersesat kabeh iki dan termasuk Nabi Muhammad, termasuk awakku dhewe ketemu Kanjeng Nabi walaupun dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Nah, bab sampean rek Bib. Ini kan kita orang ini termasuk saya pernah ketemu lihat di Instagram, di Facebook, di YouTube atau di media sosial lainnya ada beberapa syarifah atau ya Habibana ya. Apa Habibana? Habibah. Apa? Syarifah. Syarifah. Syarifah itu tidak menutup aurat. Kadang-kadang terlihat apa rambut atau itu gitu loh, Beb. Dan kadang gitu main TikTok goyang-goyang. TikTok goyang-goyang kadang gini-gini. Itu gimana menurut Habib Muhammad sendiri? Ya, saya hanya bisa menasehati saja. Ya. Tapi nasihat ini ada dua. Saya tujukan kepada yang nonton sama yang membuat video. Oh, jadi dua-duanya ya? Dua-duanya dapat. Adil kan? Adil. Masuk. Terus. Yang menonton, pertama yang menonton nih. Kalau sudah menemukan video dan jelas video itu adalah syarifah yang berbuat tidak seperti kakeknya, ya, atau tidak seperti nenek moyangnya, membuka aurat, joget-joget, ya. Bagi yang menonton, kamu harus sadar kalau itu adalah cucu Nabi Muhammad. Ya, skip saja. Ojo di follow. Jangan lanjutkan. Jangan diikuti juga. Jangan diikuti. Kenapa begitu? Ya, merasalah kamu sebagai seseorang yang tidak pantas untuk melihat aurat anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kan arek-arek gitu. Memang nek wahyu, pancen wahyu. Ya, nek masalah ayu itu kan relatif. Relatif iya. Ya kan? Iya. Nah, cuman ini masalahnya bagi kaum awam atau ajam ketika melihat video itu segera skip, jangan lanjutkan. Paling tidak kamu harus malu kepada Nabi Muhammad karena itu adalah cucunya Nabi. Dan kamu gak berhak atas aurat mereka. Ngono lho Mus, gak oleh blok. Udah boyan nek nonton ngono iku masalah. Boleh, ya. Iya. Meskipun kepada yang lainnya juga gak boleh, tapi ketika kepada syaraif segera skip. Ya, kenapa? Munculkan dari dalam hati ini cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bukan cucunya juga harus di skip ya? Iya, seharusnya. Nah, tapi lebih difokuskan lagi, lebih optimal lagi ketika menemukan video itu dari pihak para syarifah. Nah, untuk kepada para syarifah, ya wajar kalau kalian mempunyai sifat seperti itu, tapi perlu ditekankan dalam hati kalian bahwa nenek kalian Fatimah Az-Zahra dan Khadijah Al-Kubra itu adalah orang yang paling bersegera di dalam mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kalau neneknya seperti itu, seharusnya kalian mampu mencontoh neneknya. Nenekmu khawatir kelak tidak dianggap oleh mereka sebagai cucu. Nah, khawatir ya. Na'udzubillahi min zalik. Lah, syarifah yang seperti itu boleh nggak sih kita nikahi syarifah yang seperti itu? Boleh. Orang azam nih. Nggak boleh. Orang ajam apapun dalilnya nggak boleh menikah dengan syarifah. Meskipun syarifah seperti itu. Nggak boleh. Meskipun syarifahnya sering update di media sosial atau segalanya, nggak boleh tetap. Kenapa begitu?
Karena dengan begitu memutus nasab. Oh iya iya. Ya kan? Iya. Jadi akhirnya kok putune duduk Habib mana duduk Syarifah lagi gitu. Berarti putune Pak Raden misalnya ngono ya. Iya, akhirnya jadi anak bin Pak Raden. Pak Raden Asesaf. Oh, kelar ya anak Asesaf gak masalah sebenarnya loh ya. Tapi memang jadi apa? Orang-orang azam itu yang ingin menikah Syarifah itu pikirlah 1000 kali. Pikir sih. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya? Pertama, ada satu kitab, kalau nggak salah Imam Ghazali juga, beliau mengatakan harus izin ke habaib di seluruh dunia. Sak dunyo. Jutaan Jutaan itu. Iya. Situ-situ nih, Beb, aku izin sama iya. ini salah satu nih. Dan itu belum tentu ngizini kan. Kalau ada satu saja yang nggak ngizini nggak boleh. Dari 1 juta itu satu nggak ngizinin. Gak 50%. Dan yang nggak ngizinin salah satunya saya. Ini pas aku jangan ngizin Rene sih. Gak satu. Bukan. Ya kan, satu saja nggak ngizinin maka nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian dua. Harus hafal kitab Ihya Ulumuddin dan mengamalkannya. Kalau sudah hafal Ihya, mengamalkan Ihya, pasti gak gelem rabi Syarifah. Karena salah satunya dilarang di dalamnya. Asli ini menghafalkan surat iki ae, apa kitab iku. Iki wangire gak udah bilang. 4 jilid. Cetakan haram. Sampeyan dhewe hafal? Enggak. Insya Allah banyak juga ulama yang belum hafal. Karena memang susah. Bukan susah begitu dan hafal dan mengamalkan ya soalnya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu untuk dipelajari Pak Raden, bukan untuk dihafal. Dipelajari, diterapkan, dipelajari, diterapkan gitu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya ono maneh. Loro iki asline wis cukup. Wis gak bakalan loro iki, Pak. Iya, gak bakalan. Yang ketiga, kalau sudah dapat izin habaib sedunia, sudah hafal Ihya dan bisa mengamalkannya. Yang ketiga, kalau menikah gak boleh memerintah. Yang memerintah apapun, bikinkan kopi gak boleh. Mate, cukup pembantu. Nah, itu cukup pembantu. Bisa disiasati masih. Bisa disiasati. Yang ketiga ini bisa disiasati. Yang keempat apa mana? Kalau berhubungan badan, nggak boleh Syarifahnya di bawah. Di atas lah. Di atas. Enak deh. Cinderella penunggang kuda. Itu kan ada beberapa viral itu kan. Jadi syarat-syarat ini sebenarnya diadakan untuk tidak bakal mampu dikerjakan. Aslinya dua itu sih. Dua di depan itu. ini. Iya. Yang ini bisa diakalin ini. Itu seperti Cinderella penunggang kuda. Gitulah. Jadi gitulah teman-teman, kenapa kok Abaib dan Syarifah itu wajahnya itu ganteng-ganteng, ayu sedap dipandang, sejuk, tenang hati gitu. Karena memang ada beberapa persen dari ketampanan Nabi Muhammad dan ayune Ibu Khadijah, Siti Fatimah, itu anak Ibu Khadijah, putri Ibu Khadijah. Nah, iku ndok ngono dijum-jumno nang putu-putune. Sisae nang sak donya. Jadi kenapa itulah penyebabnya. Terus untuk Syarifah yang membuka aurat di media sosial, tentunya awakmu mending saiki unfollow, ojo diikuti. Terus untuk Syarifah, ya mungkin wis tahu nonton video iki, pangapunten sing kata. Jadi saya minta maaf dari Pak Raden dan Habib Muhammad. Kamu udah berhak menasihati mereka. Oh iya, karena aku gak berhak. Aku kan cari Habib Muhammad. Tahu dhewe masih muncak. Habaib tapi kan ya ora dhewe ya gede. Jadi sepuran sing akeh, Mbak Syarifah yang belum menutup aurat, alangkah baiknya menutup aurat. Jari Nabi Muhammad ya tutup jariku, temen tutup jariku. Tutup jariku tadi jari Nabi Muhammad lebih baik tutup aurat ben Kanjeng Nabi yo enggak ben meneh diakoni dan dapat syafaate ketika di padang mahsyar. Dan gaya arek tersesat sing wingi pengen rabi Syarifah, wis batal niatmu, saya yakin kamu gak akan mampu mendapatkan izin. Loro tok iki gak akan mampu awakmu oleh izin sak donya habaib. Sak donya lho rek. Iki sak donya iki wae. Salah sijine sing ndok sing nang kene gak ngizini, salah siji. Rabi wis mati. Hah? Durung rabi kan wis mati, mending golek-golek arek solehah lain. Ngono Beb. Atau golek arek tersesat dari ukti-ukti tersesat ya akeh.
Terima selalu nasihat maksudnya. Ya. Ya wis, itu tadi mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua apa yang disampaikan Nabi Muhammad, iso digawe awakmu nambah ilmu bebek dan ben iso manfaat. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini paling penting ojo lali di share video ini sebanyak-banyaknya karena itu merupakan amal jariah buat kalian semua. Terutama iku meni selama dunia ini ono dan digital ini ono, video ini di-share ditonton orang banyak, kalian mendapatkan amal jariah sebanyak-banyaknya. Ojo lali subscribe ben video selanjutnya ya bebek. Awakmu gak ketinggalan. Ya. Wabillahi taufik. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling penting jangan lupa bahagia. Dadah. Share ngerono, share mrene, share ngelisor, share sampai tutup neraka. Gak apa-apa.